Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin yuwakilullahu bikum mulukan yamna'ukum minal ghibati hatta la tahtabu ahadan abada. Jam'iyah Rebuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadahnya seorang hamba itu ada kalanya makbul, ada kalanya ghairu makbul, atau dalam istilah lain disebut mardud. Apa itu amal ibadah makbul? Amal ibadah makbul itu amal ibadah seorang hamba yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hikmah kali ini disampaikan bahwa innal ibadat allati yu'addihal abdu kas-sholati mathalan. Sesungguhnya ibadah-ibadah yang ditunaikan oleh seorang hamba seperti sholat misalnya, zakat, haji, puasa di bulan Ramadan, dan amal-amal ibadah yang lainnya, innama tutahaqqaqu fiha al-husnu wassholah. Amal-amal ibadah ini tadi dikatakan baik dan pantas bihaitsu takunu maqbulatan indallahi azza wajalla. Itu jika amal ibadah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun itu sedikit, itu dihitung banyak, dihitung besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikatakan itu sedikit. Contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh, padahal 2 rakaat loh ini, itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sholat hanya 2 rakaat dilakukan sebelum subuh, 2 rakaat, tapi itu lebih baik daripada dunia seisinya. Karena apa? Karena amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun amal itu sedikit, contohnya tadi 2 rakaat sebelum subuh, kalau diterima di sisi Allah itu nilainya sangat besar. Kalau diterima di sisi Allah, nilainya sangat banyak. Kalau diterima oleh Allah, nilainya sangat berat. Jadi jangan dikatakan kalau amal ibadah itu diterima, jangan dikatakan nilainya sedikit. Jangan dikatakan nilainya ringan. Dan jangan dikatakan nilainya itu sangat kecil. Tapi besar. Tapi banyak. Tapi benar-benar berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya itu tadi. Berbeda dengan amal yang ghairu makbul, amal yang mardud, amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun itu banyak, itu tidak ada nilai apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ditolak. Sampan sholat sunnah 1000 rakaat misalnya ini, tapi ditolak Allah, tidak ada nilainya apa-apa. Makanya
Sahabat Ali karamallahu wajhah itu pernah ngendikan. Apa kata sahabat Ali? Janganlah engkau mementingkan banyaknya ibadah, tapi hendaklah yang engkau pentingkan adalah diterimanya ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal yang banyak yang tidak diterima Allah tidak ada maknanya apa-apa. Tadi sedikit amal yang diterima Allah itu nilainya sangat besar, nilainya sangat banyak, dan nilainya sangat berat. Paham ini? Inilah bedanya amal yang diterima dengan amal yang tidak diterima. Makanya muncullah makalah maqalla amalun baroza min qalbi zahidin wala kathura amalun baroza min qalbi rahibin. Sedikit apapun amal ibadah seorang yang ibadahnya itu hatinya satu ikhlas, hatinya khudur, suci dari ujub dan riya dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, itu tidak dihitung sedikit. Maqalla amalun, tidak dihitung sedikit. Amal yang bagaimana? Dari seorang yang hatinya ikhlas, hadir dan bersih dari segala penyakit hati. Tapi wala kasuro amalun, tidak dihitung banyak amal suatu hamba yang barusa min qalbi rahibin, yang amal itu dilakukan dari hati yang tidak bersih, dari hati yang tidak ikhlas, dari hati yang tidak hudur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane amal kusing jenengan penting no iku primen sarane ben diterima dening Gusti. Syaratnya apa? Wa dzalika bitawaqquril ikhlasi wa huduril qalbi was-safa minal ujbi war-riya'i wa ghairiha minal afati. Syaratnya bagaimana amal ibadah jenengan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iku syarate siji bitawakkulil ikhlas. Siji saat jenengan menjalankan amal ibadah, hatinya harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, orang bakal terima. Dan memang aneh kalau orang ibadah kok orang ikhlas, itu aneh. Ini begini gambarannya. Jenengan nanam pohon gandul, pepaya. Jenengan menanam pohon pepaya. Otomatis kan kalau pohon pepaya itu ditanam hidup dan tumbuh besar, tentu nanti buah yang dikeluarkan pun pepaya. Iya enggak? Jenengan nanam pohon kelapa, pohon kelapanya hidup berkembang menjadi tua, nanti buah yang dikeluarkan pun kelapa. Jadi nggak perlu ketika sampean nandur buah pepaya, bismillah saya mau nandur buah pepaya biar nanti buahnya hasilnya pepaya. Bismillah saya mau nandur uwit atau pohon kelapa biar nanti buahnya keluar kelapa. Nggak usah bilang begitu. Kalau sampean yang tanam itu pohon pisang, nanti buahnya pisang. Kalau yang sampean tanam itu pohon kelapa, buahnya yang keluar itu buah kelapa. Ora bakal sampean nanam pohon kelapa, tumbuh gandul, gondal, gandil ya toh. Ora bakal. Paham ya? Jadi ketika sampean nandur misalnya pohon pepaya, itu tanam aja. Kalau hidup sudah berbuah, ya nanti buahnya pepaya. Sama ketika sampean menanam ibadah. Ketika sampean menjalankan ibadah, sampean menjalankan sholat, buah pahalanya sholat nanti muncul sendiri. Makanya sampean ketika ibadah sholat, jangan biar nanti saya dapat pahalanya sholat. Nggak usah. Sholat ya lillahi ta'ala. Ikhlas hanya mengharap ridhonya Gusti Allah. Buah pahalanya sholat otomatis dengan sendirinya keluar. Makanya kalau menjalankan sholat, sampean harus ikhlas
harus benar-benar ikhlas murni karena mengharap ridhone Gusti Allah. Nanti pahalanya sholat itu sendiri akan keluar secara otomatis. Gamblang ini Pak. Sampan puasa, nggak usah bismillah saya puasa niat biar satu, biar nanti dapat pahala puasanya. Yang kedua ben wong pada weruh dilem misalnya. Ini namanya nggak ikhlas. Harus ikhlas puasa lillahi ta'ala. Nanti buah pahalanya puasa dengan sendirinya turun kalau sampean ngamalkan puasanya ikhlas lillahi ta'ala. Dan ingat sesuai hikmah yang baru kita pelajari, ternyata amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit tapi dihitung banyak di sisi Allah Subhanahu. Tapi amal ibadah yang banyak yang ditolak oleh Allah itu tidak ada maknanya apa-apa meskipun yang dikerjakan banyak. Paham ini? Paham. Inilah bedanya amal yang diterima oleh Allah dengan amal yang ditolak oleh Gusti Allah. Mulanya tadi sahabat Ali mengatakan, janganlah engkau mementingkan banyaknya ibadah, tapi hendaklah yang engkau pentingkan bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu. Syaratnya bagaimana biar diterima? Satu tadi wadzalika bitawakkuril ikhlasi. Satu caranya dalam menjalankan amal ibadah harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu. Hatinya ikhlas yang pertama. Yang kedua wa khuduril qalbi, yang kedua hatinya khudur. Khuduriku atine hadir ning Allah Subhanahu. Aja mayang-mayang. Lagi surat Allahu Akbar. Waduh, iki aku lagi nguruk wedang iki kok garing lah. Masalah ini. Iki jenenge wong lagi sholat atine jag-jagan mayeng. Hatinya kemana-mana. Ini namanya nggak khudur. Hatinya lagi harus khudur. Allahu Akbar sholat. Khudur. Hatinya hadir sholat itu mengingat Allah Subhanahu. Tapi umume wong lagi sholat kelingan sing kelalen. Boleh kunci nung dirah ketemu ning ditiulan sholat. Asem iki lagi Allahu Akbar. Baru saja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh kunci ini mau nangis bantal jebule lah. Ya. Ini namanya tidak khudur. Amal ibadah seorang hamba diterima oleh Allah syaratnya satu harus benar-benar ikhlas, yang kedua hatinya harus khudur. Yang ketiga, di samping hatinya ikhlas, di samping hatinya harus khudur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga wassofa minal ujbi wariyai wa ghairiha minal afat. Selanjutnya syaratnya hatinya harus bersih dari ujub, hatinya harus bersih dari riya, dan hatinya harus bersih dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kalau dengan sudah hatinya benar-benar sesuai dengan aturan tadi, insya Allah amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu. Gamblang ini ya, gamblang. Paham ini? Gamblang ini. Kalau sudah gamblang, mari kita bareng-bareng berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, maslahat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Dan ini ada permohonan bantuan doa untuk Ananda Arpan yang ada di Mesir. Ya, ini lagi masuk ke jenjang S2. Ya, mudah-mudahan dalam menuntut ilmu masuk ke S2-nya yang mendapatkan ilmu yang manfaat barokah maslahat fitni wa dunya wal. Mari kita doa bareng-bareng sing khusyuk, sing khudur, sing ikhlas, insyaallah dongane dikabul dening Allah Subhanahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا أبتي يا رسول الله. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا بنور هدايتك وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.